benarkah ketika saya bayar humus atau zakat ke Yayasan Dana Mustadafin berarti sah? Ini kemana nih dana humus ini? Didistribusikan kemana nih dana humus? Oke. Berbicara tentang pendistribusian dana humus, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dana Mustadafin, jumpa lagi dalam Bincang Humus. Kali ini tentunya kita akan menghadirkan sosok yang baru, yang sosok ini mungkin ditunggu-tunggu oleh pemirsa sahabat Dana Mustadafin. Sosok yang tidak asing lagi di komunitas kita. Sosok yang santun ketika berbicara. Dan banyaklah yang akan kita gali dari sosok ini. Beliau adalah Ustadz Hussein Syahab. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengenal sosok Ustadz Hussein Syahab ini. Beliau adalah salah seorang pendiri dari Dana Mustadafin, sekaligus ketua dari Dana Mustadafin, dan sekaligus beliau adalah pemegang wakalah di Dana Mustadafin. Begitu banyak tanggung jawab yang antum emban di Dana Mustadafin ini. Nah, Ustadz Hussein, mungkin antum bisa cerita sekaitan dengan humus. Kira-kira sejak didirikannya Dana Mustadafin ini, pendistribusian humus ini kemana saja, Ustadz? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Yayasan Dana Mustadafin adalah sebuah lembaga filantropi yang memang mendapatkan izin syar'i dari marja yang kita jadikan sebagai rujukan dan taklid ya bersama-sama. Dalam fiqih Ahlul Bait, marja itu memiliki otoritas, yang kemudian otoritas itu bisa beliau berikan kepada orang-orang yang dipercaya untuk menjalankan tugas-tugas keagamaan, terutama yang berkaitan dengan dana-dana syar'i. Nah, alhamdulillah Dana Mustadafin ini mendapatkan kepercayaan itu, yang diantaranya adalah saya sendiri mendapatkan kepercayaan itu untuk mengelola dana syar'i yang antara lain adalah humus gitu. Jadi humus itu sesungguhnya adalah sebuah kewajiban harta sama seperti zakat, tetapi humus memang lebih melekat pada fikih Ahlul Bait gitu. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan itu. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu wa lirrasuli wa lidzil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil. Jadi memang Dana Mustadafin ini mendapatkan izin dari marja untuk mengelola humus. Karena itu kenapa siapapun yang membayar humusnya lewat Yayasan Dana Mustadafin, insya Allah pembayarannya itu sah karena memang ada otoritasnya dan memang ada perwakilannya ya dari marja, dan memang kemudian humus-humus yang dikumpulkan di Yayasan Dana Mustadafin itu didistribusikan secara tepat, secara proporsional dan secara tepat kepada para mustahiknya. Jadi sesungguhnya Yayasan Dana Mustadafin ini adalah, dalam tanda kutip, adalah agen menerima humus dan mendistribusikan humus. Agen ini sesungguhnya adalah agen yang mendapatkan wakalah dari marja, karena kita kalau bayar humus itu mestinya ke marja
gitu. Tapi kan marja'nya jauh di sana, maka ditunjuklah beberapa orang yang kemudian mendirikan Yayasan Dana Mustadafin ini untuk menerima dari mukhamis harta, kewajiban hartanya, lalu kemudian didistribusikan kepada para mustahiqnya. Nah, pertanyaan Ustadz Muammar tadi, ini kemana nih dana khumus ini? Didistribusikan kemana nih dana khumus? Oke. Berbicara tentang pendistribusian dana khumus, itu juga merujuk kepada ayat Al-Quran tadi. Siapa yang berhak menerima khumus? Allah menyebutnya fa'anna lillahi. Pertama-tama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah Ahlul Bait. Fa'anna lillahi khumusahu wa lirrasuli wa lidzil qurba. 3 saham ini, saham Allah, saham Rasul, dan saham Ahlul Bait, ini disebut sebagai saham imam. Ya. Saham yang kedua adalah saham sadah. Orang yang memang terbukti keturunan Rasul SAW, tetapi memenuhi 3 syarat. Pertama adalah dzil qurba wal yatama, yatim, sayyid yang fakir, ya, masakin, miskin, sayyid, miskin, dan ibnu sabil. Jadi ini disebut sebagai saham sadah. Jadi kita simpulkan ada 2 saham, saham imam dan saham sadah. Nah, saham imam ini digunakan untuk kepentingan agama. Saham imam ini. Dengan seizin marja, saham imam ini kita gunakan untuk kepentingan agama, untuk kepentingan agama lah pokoknya. Nah, kita di Yayasan Dana Mustadafin, kita gunakan untuk kepentingan misalnya membantu guru-guru yang mengajar, yang mereka butuh pada pendanaan, membantu sekolah-sekolah yang membutuhkan pendanaan, membantu orang sakit, membantu para du'afa, ya. Pokoknya saham imam ini kita gunakan untuk sosial kita di Indonesia ini. Jadi kita juga harus informasikan kepada para mukhamis kita di Indonesia bahwa seluruh khumus yang dikumpulkan di Yayasan Dana Mustadafin digunakan sepenuhnya di Indonesia untuk kepentingan bangsa Indonesia. Dari kita untuk kita. Dari kita untuk kita, gitu ya. Nah, kita gunakan sepenuhnya. Jadi saham imam ini kita gunakan sepenuhnya untuk kepentingan kaum muslimin, ya. Bahkan juga kita gunakan untuk kepentingan bukan hanya pengikut Ahlul Bait, siapa saja yang kita lihat butuh untuk kehidupan mereka. Karena itu kenapa saham imam ini sangat bermanfaat, ya. Kemudian saham yang sadah ini memang kita nggak bisa gunakan sembarangan, karena ini adalah haknya para sadah. Jadi kita gunakan untuk sadah yang memenuhi 3 syarat tadi, ya kan? Yatim, miskin, dan ibnu sabil. Aitam sadah, yatim sayyid yang miskin. Karena ada yatim yang kaya, kita nggak beri. Yatim yang miskin ya diberikan. Janda-janda yang miskin diberikan. Begitu juga dengan orang miskin, tetapi mereka bukan yatim, tapi mereka pendapatannya bisa disebut sebagai prasejahtera, juga dibantu. Sama ibnu sabil. Nah, jadi memang alhamdulillah Yayasan Dana Mustadafin ini karena dikomandoi oleh orang-orang yang ngerti hukum dan juga orang-orang yang ngerti keuangan. 2 ini harus digabungkan, ya kan? Karena ada orang yang ngerti hukum tapi nggak ngerti keuangan, sehingga nanti keuangannya agak repot. Atau orang yang ngerti keuangan nggak ngerti hukum jadi juga agak repot gitu. Jadi kombinasi kedua hamba-hamba Allah ini, alhamdulillah Yayasan Dana Mustadafin bisa memanfaatkan Yayasan Dana Khumus secara maksimal, secara proporsional dan tepat guna, alhamdulillah. Karena itu kenapa alhamdulillah saya sampaikan kepada para pemirsa, jangan ragu-ragu kalau ingin membayarkan khumusnya lewat Dana Mustadafin,
karena benar-benar terdistribusikan secara tepat untuk kepentingan bangsa Indonesia, ya, agama, sesuai dengan fikih Ahlul Bait alaihimussalam. Ya, Masya Allah. Ini ibaratnya mungkin kalau burung cuma punya satu sayap, dia nggak mungkin bisa terbang, kan? Sahih. Jadi harus dua sayap. Dia yang mengerti hukum, yang satu mengerti keuangan. Ya. Jadi bisa terbang, jadi bisa mendistribusikan dengan maksimal. Baik. Ya, alhamdulillah. Ini Masya Allah. Jadi memang selama ini kan alhamdulillah Dana Mustadafin ini transparan. Artinya siapapun yang ingin melihat atau ingin mengetahui pendistribusian Dana Mustadafin ini siap. Nah, yang seperti yang antum jelaskan tadi bahwa memang untuk humus ini tidak bisa sembarangan orang untuk menerimanya dan juga mendistribusikannya. Ada aturan-aturan khusus. Nah, alhamdulillah di Dana Mustadafin ini antum salah satunya yang mendapatkan otoritas untuk menerima sekaligus mendistribusikan. Nah, tentunya Ustadz, ketika sudah ada landasan-landasan semacam ini, kemudian ada yang bertanya, ketika ada orang yang membutuhkan, itu gimana mereka bisa mendapatkan ini dengan menghubungi Dana Mustadafin ini? Prosedurnya seperti apa? Oke, saya pikir penting ya untuk kita informasikan kepada para mustahiqin. Para mustahiqin yang memang membutuhkan bantuan dari Dana Mustadafin. Ya, pertama-tama mereka jangan berpikir dulu bahwa Yayasan Dana Mustadafin ini seperti bank. Jangan berpikir begitu. Bank yang menyimpan banyak uang aja punya aturan. Punya syarat-syarat untuk bisa pinjam itu. Ya, pinjam aja punya persyaratan yang banyak. Yayasan Dana Mustadafin sebagai lembaga filantropi yang bekerja secara profesional dan amanah juga memiliki persyaratan dan prosedur yang harus dilewati ketika kita ingin memohon bantuan dari Yayasan Dana Mustadafin. Dari satu sisi, memang siapapun yang mustahiq, silahkan, ya kan, silahkan. Tetapi jangan kemudian berharap seperti simsalabim, ya kan, minta harus diberi gitu. Jangan. Kita juga punya prosedur. Karena itu kenapa kita menerapkan beberapa langkah, beberapa cara untuk bisa memperoleh bantuan dari Yayasan Dana Mustadafin, ya. Bagi Anda misalnya yang ingin mengajukan permohonan bantuan dari Yayasan Dana Mustadafin, pertama-tama ya harus mengisi formulir. Mengisi formulir, karena itu bisa saja lewat misalnya website Yayasan Dana Mustadafin. Di situ ada bagian di mana dia bisa mengisi formulir permohonan bantuan. Lalu kemudian nanti formulirnya itu akan diverifikasi oleh staf-staf Yayasan Dana Mustadafin. Nah, memang selalunya kita juga meminta untuk menyatakan orang yang merekomendasi biasanya. Karena itu yang bisa kita verifikasi. Kalau jauh harus ada rekomendasi, yang dekat pun harus ada rekomendasi. Nah, itu nanti dianalisis semuanya. Setelah diverifikasi, baru kemudian Yayasan Dana Mustadafin akan menimbang-nimbang orang ini layaknya berapa gitu kan. Jangan berharap misalnya wah, saya butuh untuk sekolah anak saya 10 juta. Kan suka begitu tuh. Anak saya kuliah nih 2 semester belum bayar, jadi saya minta 10 juta. Nah, pertama Yayasan Dana Mustadafin akan bilang, oke, coba tunjukkan dulu bukti. Karena itu harus sertakan bukti. Oh, anak saya mau bayar nih kuliah, oke. Sertakan bukti berapa. Gitu kan? Itu nanti diverifikasi. Jadi tidak on the spot, orang bilang, tidak serta-merta dapat gitu. Itu satu. Kedua, memang Yayasan Dana Mustadafin tidak akan bisa memberikan 100% dari apa yang diharapkan.
Yayasan Dana Mustadafin akan bantu semampu yang bisa dilakukan oleh Yayasan Dana Mustadafin. Jadi kita berharap dari satu sisi yang memang butuh bantuan, apalagi darurat, nggak apa-apa ke Yayasan Dana Mustadafin, tetapi jangan berharap seperti simsalabim, karena semuanya itu ada prosedur yang harus dilewati, gitu ya. Ya, alhamdulillah. Berarti di Dana Mustadafin ini ada orang-orang yang memverifikasi. Betul. Setiap permohonan itu. Jadi bukan setiap orang datang kemudian di ACC, ada prosedur-prosedur yang harus dilewati. Nah, ketika ada prosedur-prosedur semacam itu, berarti kan ketika dia memohon tadi seperti antum 10 juta, ya dia bukan kun fayakun 10 juta, Ustaz. Bisa Betul. jadi dia separuh atau kurang dari itu. Ya. Nah, Ustaz, kira-kira kan tadi antum berapa kali menyebut Dana Mustadafin ini adalah lembaga filantropi. Ada banyak lembaga-lembaga filantropi di Indonesia yang mungkin programnya tidak jauh beda dengan Dana Mustadafin. Mereka membantu orang-orang sekolah, orang sakit, orang yang ya macam-macam lah. Nah, ada yang bertanya kenapa orang-orang yang berkecimpung di Dana Mustadafin ini tidak mensupport mereka saja, sehingga lembaga-lembaga itu lebih besar dan bisa lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat. Kenapa tuh harus membuat lembaga sendiri? Oke, begini. Pertama-tama memang kita melihat lembaga amil ya, lembaga amil zakat di Indonesia ini mungkin jumlahnya nggak sedikit lah ya. Yang besar-besar mungkin nggak begitu banyak, tetapi yang kecil-kecil cukup banyak gitu ya. Lembaga amil zakat. Yayasan Dana Mustadafin selain daripada lembaga amil zakat, Yayasan Dana Mustadafin punya keistimewaan di dalam mengumpulkan humus. Ya, humus dengan zakat ya ada bedanya, ada persamaannya. Tapi kalau humus itu memang lebih ke orientasinya ke fikih Ahlul Bait. Zakat dalam fikih Ahlul Bait juga ada, tetapi dalam fikih Ahlus Sunnah lebih dominan gitu. Yang sangat penting sebetulnya adalah accountability. Jadi apakah lembaga yang saya mau titipkan zakat saya, humus saya, ini bisa memberikan pertanggungjawaban atau tidak? Accountability. Accountability-nya itu adalah satu, benarkah ketika saya bayar humus atau zakat ke Yayasan Dana Mustadafin berarti sah? Itu pertama. Ya kan? Kenapa? Karena ketika berbicara zakatul amwal, zakat harta ini, itu baru dianggap sah ketika harta itu sampai ke orang yang menerimanya, bukan kepada yang menerima titipan. Misalnya begini, saya mau bayar humus, terus saya serahkan kepada misalnya si A, titip nih. Itu saya belum dianggap mengeluarkan humus lagi, saya punya harta humus tadi masih di tangan si fulan tadi, si A tadi. Kapan baru dianggap sah? Ketika itu sampai kepada yang menerimanya. Fakir yang menerimanya atau sayyid yang menerima dan sebagainya. Jadi karena itu hati-hati. Dan itu si A itu juga memang sudah punya otoritas untuk... Nah, kalau dia punya otoritas, dia punya otoritas berarti dia sudah oke, karena dia sudah mendapatkan izin. Kan dipercaya bahwa si yang pemegang otoritas itu akan menyampaikan kepada atau akan mendistribusikan sesuai dengan hukum syariatnya, gitu kan? Tapi kalau sembarangan nggak boleh. Berarti ketika orang itu tidak memiliki otoritas, humusnya tidak sah, begitu Ustaz ya? Selagi orang itu tidak menyampaikan kepada yang berhak, gitu. Kalau dia bisa simpan sendiri ini humusnya, ya kan, ya nggak boleh dong, nggak sah dong.
Karena itu kenapa hati-hati di dalam menitipkan humus Anda, zakat Anda, ya, sodakoh Anda. Kalau memang lembaga atau orang tersebut betul-betul bisa dipercaya, maka lakukan itu. Itu yang saya sebut sebagai accountability. Jadi dia bertanggung jawab untuk menyampaikan harta humus dan zakat saya kepada mustahik yang sesungguhnya, gitu. Nah, alhamdulillah Yayasan Dana Mustadafin memiliki itu dan menjalankan itu. Karena itu kenapa kita setiap bulan kita rapat, kita melakukan auditing, ya, kita mengecek bagaimana pemasukan dan pengeluaran. Lalu kemudian di akhir tahun kita minta ada satu auditor publik untuk melakukan pengecekan antara yang masuk dengan yang keluar sama enggak, gitu loh. Ya kan, kerjanya si auditor kan gitu. Dia memverifikasi dan memeriksa. Nah, Yayasan Dana Mustadafin melakukan itu semua. Karena itu saya sekali lagi kepada para pemirsa kita, ya, ketika Anda membayar humus Anda kepada Yayasan Dana Mustadafin atau sedekah Anda atau zakat Anda, insya Allah kita akan menjalankannya sebaik-baiknya. Dan nah, kelebihan Yayasan Dana Mustadafin dibandingkan, ya, jadi saya mau katakan bahwa pertama Yayasan Dana Mustadafin itu bedanya dengan yang lain, satu adalah karena dia bisa mengumpulkan humus, yang lain nggak bisa, gitu kan. Satu, kedua accountability kita alhamdulillah sampai sekarang bagus, mudah-mudahan akan seterusnya bagus, gitu. Kemudian memang sebetulnya dana zakat di Indonesia ini besar sekali. Problemnya itu adalah dana-dana zakat, sedekah, humus ini tak tersalurkan dengan baik. Ya, kita bisa saja memberikan langsung. Kalau kita bicara zakat, ya, bedanya zakat dengan humus, zakat bisa diberikan langsung. Zakat itu punya sekian asnaf, 8 asnaf, ini dikasihkan, boleh gitu. Sedekah boleh gitu kan. Tapi kalau misalnya dia diatur dengan baik dalam sebuah lembaga yang akuntabel, terus kemudian bisa diaudit dengan baik dan direncanakan pemanfaatannya dengan baik, maka dana ini kan akan menjadi sebuah energi yang besar untuk bangsa Indonesia, untuk kaum muslimin. Jadi sekian triliun katanya potensi zakat di Indonesia itu hampir 100 triliun potensinya, ya kan? Tapi berapa yang bisa dikumpulkan, ya mungkin kita bisa melihat Basnas, ya kan, berapa triliun yang bisa Basnas kumpulkan. Itu contoh bagaimana sebuah potensi itu. Jadi saya melihat bahwa Yayasan Dana Mustadafin ini penting eksisnya itu. Sangat penting eksis, karena untuk bisa menggunakan dana umat ini atau dana zakat dan humus ini untuk kepentingan kaum muslimin. Dan akuntabel. Semua orang bisa melihat bahwa ini alhamdulillah bisa digunakan sebaik-baiknya demi kaum muslimin, ya, apakah itu pengikut Ahlul Bait atau bukan pengikut Ahlul Bait. Kemudian digunakan sesuai dengan perencanaan yang sudah dimatangkan, lalu kemudian sampai sekarang pertanggungjawabannya juga 100% bagus, gitu. Jadi saya melihat bahwa Yayasan Dana Mustadafin harus eksis supaya bisa memenuhi kebutuhan umat Islam secara umum ini. Ya, jadi Dana Mustadafin ini punya ciri khas, ya, yang mungkin tidak dimiliki oleh lembaga-lembaga filantropi yang lain. Itu adalah humus. Nah, memang ketika masyarakat muslimin di Indonesia ini menjalankan kewajiban mereka membayar zakat dan humus di lembaga-lembaga yang terpercaya, insya Allah tidak ada orang Islam yang susah, Ustaz. Mestinya. Iya, tapi ya mudah-mudahan
dengan duduknya antum memberikan penjelasan di bincang humus ini bisa membuat orang-orang lebih yakin. Orang-orang tambah banyak yang ingin membayar humusnya, zakatnya, sedekahnya ke lembaga dana mustadafin. Insyaallah. Karena dana-dana yang mereka titipkan di sini itu didistribusikan dengan sebaik-baiknya dan itu terverifikasi dengan baik, sekaligus ada setiap tahun itu diaudit oleh lembaga yang di luar lembaga mustadafin. Ini adalah auditor publik ya. Ya, terima kasih Ustadz Husein atas penjelasan-penjelasan yang luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa memberikan motivasi untuk masyarakat kita. Sahabat Dana Mustadafin, kita sudah sama-sama menyimak tadi bagaimana Ustadz Husein menjelaskan bahwa dana-dana yang antum titipkan di lembaga ini itu terdistribusi dengan baik. Dan bukan cuma terdistribusi dengan baik, itu menjadikan antum lepas kewajibannya. Karena di lembaga ini ada orang-orang yang mendapatkan otoritas untuk menerima sekaligus mendistribusikan. Oleh karena itu, jangan pernah kita menunda, apalagi mengabaikan kewajiban yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita untuk menunaikan humus. Ya, sekali lagi, selamat mengeluarkan humus dan jangan pernah kita mengabaikan humus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.